semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Manchester United digosipkan akan pulangkan David De Gea, begini kata Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano buka suara terkait rumor David De Gea kembali ke Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini rumor itu hanya sekedar rumor semata. Manchester United memang lagi berburu kiper baru di musim panas nanti. Ruben Amorim butuh penjaga gawang baru setelah ia dikabarkan kurang puas dengan penampilan Andre Onana. Sejak awal pekan kemarin, nama De Gea mencuat sebagai kandidat kiper baru Setan Merah. Manchester United dikabarkan ingin memulangkan mantan kiper utama mereka itu ke Old Trafford. Fabrizio Romano baru-baru ini memberi update seputar rumor tersebut. Ia menyebut bahwa kabar De Gea kembali ke MU itu masih sekedar spekulasi semata. Menurut laporan Romano, untuk saat ini tidak ada kontak antara Manchester United dan De Gea. Ia membenarkan bahwa MU memang mencari kiper baru. Namun De Gea sejauh ini tidak masuk dalam daftar belanja Setan Merah. Tidak ada komunikasi yang terjalin dengan pihak sang kiper, sehingga rumor De Gea pulang ke Old Trafford itu hanya sekedar spekulasi. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa untuk saat ini Fiorentina punya pergerakan yang lebih jelas terkait De Gea. La Viola dilaporkan puas dengan kinerja yang ditunjukkan sang kiper, sehingga mereka ingin memperpanjang kontraknya. Ada klausul perpanjangan kontrak 1 tahun dalam kontrak De Gea di Fiorentina dan La Viola disebut akan mengaktifkan klausul tersebut. Menurut gosip yang beredar di Inggris, De Gea ingin kembali ke Manchester United. Jika Setan Merah serius menginginkannya, maka ia akan menolak perpanjangan kontrak di Fiorentina dan kembali menjadi palang pintu Setan Merah. Pedas. Dimanja Matic sindir balik Andre Onana, kiper jelek aja belagu. Gelandang Olimpik Lyon, Nemanja Matic membalas komentar Andre Onana baru-baru ini. Ia menyebut kiper Manchester United itu harus berhati-hati dalam bertutur. Pada tengah pekan ini, Manchester United akan bertandang ke Prancis. Setan Merah akan berhadapan dengan Lyon di leg pertama babak perempat final Liga Eropa 2024-2025. Jelang laga ini, Andre Onana sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Ia menyebut bahwa MU pasti bisa menang melawan Lyon, karena MU dianggap jauh lebih kuat daripada tuan rumah. Matic sendiri nampaknya tidak menerima baik perkataan Onana itu. Ia secara terbuka membalas pernyataan Onana itu dengan komentar yang pedas. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Matic meminta Onana berhati-hati dengan tutur katanya. Ia menilai sang kiper tidak punya kapasitas untuk mengatakan Lyon jauh lebih lemah daripada Manchester United. Onana bilang Man United jauh lebih bagus ketimbang kami. Ketika Anda adalah salah satu kiper terjelek dalam sejarah Man United, maka dia perlu berhati-hati dalam bicara, buka Matic. Menurut Matic, Onana harus berkaca sebelum mengatakan tim lain lebih buruk dari Manchester United. Ia menyebut bahwa ketika Onana sudah selevel kiper-kiper top dalam sejarah MU, baru dia bisa berkata sesuka hatinya. Jika Van der Sar, Schmeichel atau De Gea yang mengatakan itu, oke, saya bisa menerimanya. Namun jika Onana yang mengatakan itu, dia harus berkaca bahwa dia adalah salah satu kiper terburuk dalam sejarah Manchester United, pungkasnya. Manchester United sendiri kemungkinan besar akan mengandalkan Andre Onana di bawah mister gawang saat melawan Lyon. Sementara Matic sendiri sudah hampir pasti menjadi starter sehingga menarik ditunggu duel kedua pemain di laga nanti. Manchester United bisa dapat bantuan 1,4 triliun rupiah dari Atletico Madrid. Manchester United sangat butuh dana segar untuk bisa berbelanja pemain di bursa transfer musim panas 2025. MU harus melego aset terlebih dulu sebelum bisa merekrut pemain karena bayang-bayang ancaman PSR dari Premier League. Padahal kebutuhan pemain baru di Old Trafford untuk musim depan sangat banyak. Di tengah kebutuhan dana, MU bisa mendapat pertolongan dari klub La Liga, Atletico Madrid, di musim panas 2025 nanti. Atletico dikabarkan Vicajes tertarik merekrut winger MU, Antony yang saat ini sedang dipinjamkan ke Real Betis. Atletico diklaim bersedia membayar 75 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah demi memiliki pemain asal Brasil tersebut. Pelatih Atletico Diego Simeone sangat menyukai Antony dan ingin ex-pemain Ajax Amsterdam itu bergabung musim depan. Simeone terkesan dengan kinerja Antony selama dipinjamkan MU ke Betis sejak Januari lalu. Antony memang tampil ciamik di Betis. Dia sudah membuat 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 13 penampilan bersama Betis di berbagai ajang yang diikutinya. MU sendiri sudah tidak membutuhkan sosok Antony lagi musim depan meski cemerlang di Betis.
Manajer Ruben Amorim tak cocok dengan permainan Antony. Setan Merah merekrut Antony pada era manajer sebelumnya, Erik ten Hag. Bila Antony laku 75 juta euro, maka MU akan bisa leluasa bergerak memburu pemain-pemain yang diinginkan Amorim untuk memperkuat tim musim depan. MU perlu tambahan bek tengah, penyerang dan gelandang baru. Kehadiran striker haus gol sangat dibutuhkan MU di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Pasalnya dua penyerang milik MU saat ini, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee mandul pada musim 2024-2025 ini. MU juga berusaha mendapatkan setidaknya satu bek tengah baru. The Red Devils akan melepas trio pemain belakang Harry Maguire, Jonny Evans dan Victor Lindelof yang habis kontrak pada 30 Juni 2025 nanti. Beberapa pemain yang coba diangkut MU pada musim panas 2025 antara lain Gonçalo Inacio, Sporting CP, Liam Delap, Ipswich Town, Victor Osimhen, Napoli, hingga Florian Wirtz, Bayer Leverkusen. Chelsea mundur dari perburuan Victor Osimhen, MU dan Juventus siap serbu. Chelsea dikabarkan secara resmi mundur dari perburuan penyerang incaran banyak klub, Victor Osimhen, menjelang bursa transfer musim panas 2025. The Blues sebelumnya sangat santer dikaitkan dengan kepindahan pemain berusia 26 tahun itu pada musim panas lalu, bersama beberapa nama besar lainnya. Namun, transfer ke Stamford Bridge akhirnya tidak terrealisasi. Setelah gagal bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ahly, Victor Osimhen tetap bertekad meninggalkan Napoli dan akhirnya dipinjamkan ke raksasa Turkiye, Galatasaray, selama satu musim. Musim 2024-25 menjadi musim yang sangat produktif bagi Osimhen. Ia berhasil mencetak 28 gol dalam 32 pertandingan di semua kompetisi, membantu Galatasaray memuncaki klasemen Super League dengan selisih 3 poin dan tetap berpeluang menjuarai Piala Turkiye. Meski tampil gemilang, Osimhen tidak diperkirakan akan melanjutkan karir di Galatasaray musim depan. Napoli disebut siap melepas sang striker ke salah satu dari sejumlah klub top Eropa yang meminatinya. Namun, menurut laporan Chalked Offside, Chelsea kini memutuskan mundur dari perlombaan untuk merekrut Osimhen musim panas ini. Klub asal London Barat itu disebut sudah tidak lagi menjadikan Osimhen sebagai target utama, meskipun performa golnya di Turkiye sangat mengesankan. Fokus utama skuad Enzo Maresca kini beralih ke striker lain, seperti Victor Gyökeres dari Sporting CP dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig, yang berada lebih tinggi dalam daftar prioritas transfer lini depan mereka. Keputusan Chelsea ini tentu membuka peluang lebih besar bagi Manchester United dan Juventus yang masih tertarik mendatangkan striker asal Nigeria tersebut. Juventus sendiri dikabarkan tengah mencari pengganti potensial untuk Dusan Vlahovic, yang mungkin akan hengkang usai gelaran Piala Dunia antar klub pada Juli mendatang. Victor Osimhen dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Harapan Manchester United bisa meningkat jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions musim depan melalui jalur juara Liga Eropa musim ini. Keberhasilan tersebut bisa menambah pemasukan dan membuka peluang mendatangkan pemain-pemain incaran utama, termasuk Osimhen. Sebagai alternatif, United dikabarkan juga mengincar striker Ipswich Town, Liam Delap, yang bahkan disebut menjadi target utama di sektor penyerang. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.